Saya mewakili seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat untuk medali emas cabang para bulu tangkis, ganda putri dan juga ganda campuran. Ini kabar yang sangat menggembirakan, sangat membanggakan kita semuanya. Terima kasih. Saya tunggu nanti di istana, Pak, dan semuanya. Anda bersama Rosi, episode spesial. Malam hari ini saya menunaikan janji. Karena setelah kemarin di panggung ini mengumpulkan para peraih medali emas, perak, dan perunggu Olimpiade 2020 Tokyo, banyak yang bertanya, apakah juga akan mengundang atlet-atlet para Olimpiade? Ya, malam hari ini kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk atlet-atlet Paralimpiade Tokyo 2020. Ajang Paralimpiade Tokyo yang berlangsung dari tanggal 24 Agustus hingga 5 September lalu memberi kesan mendalam bagi bangsa Indonesia. Prestasi atlet Indonesia yang sebelumnya ditargetkan pada posisi ke-60 perolehan medali justru melesat jauh ke peringkat 43. Dari 7 cabang olahraga yang dimainkan, ada 4 cabang olahraga yang berhasil membawa pulang medali. Yaitu dari cabang bulu tangkis, atlet bulu tangkis. 6 medali, sebentar dari cabang atletik, tenis meja, dan angkat besi masing-masing berhasil meraih 1 medali. Tentu ada banyak cerita dari Tokyo yang ingin kita dengarkan langsung dari para atlet yang sekarang sudah bersama saya di studio Menara Kompas. Halo semuanya. Hai, kasih lihat dong ininya medalinya. Wow, yang tinggi. Aduh, ada yang dapat 2 medali, Berat gak sih? Berat, medali terberat ini Mbak Rosi. Ya. Aduh, saya mau sapa dulu satu-satu. Ada Widi, Ratri yang luar biasa. Ada Kak Alim, ada Kang Harisanto, Freddy, Suryo, David Jacobs, dan juga Deva. Apa kabar semuanya? Baik ya. Terima kasih loh sudah menyempatkan malam hari ini untuk datang ke Rosi. Saya tahu habis selesai isoman dan besok juga jadwalnya padat karena mau ketemu presiden. Saya mau tanya Ratri dulu, luar biasa. Ratu para badminton. Yeay. Saya bangga sekali dan menurut saya ini sangat menginspirasi di ajang Olimpiade, ajang tertinggi olahraga. Mengapa? Karena pembawa pulang emas adalah para perempuan. Ayo, David, tepuk tangan untuk para perempuan. Deva juga, ayo. Yang ikhlas, Dad. Gimana, Ratri? Yang ikhlas tepuk tangannya, Mbak Nana. Ratri, jago banget sih. Main sampai berkali-kali gitu. Itu gimana? Dari mana energinya? Energinya kita sebenarnya bukan di pertandingan ya Mbak. Jadi kita di latihan juga udah sering di 3 nomor. Di event-event sebelumnya saya juga turun di 3 nomor. Cuma bedanya di Paralimpik kemarin kita dari program dari pelatih juga kebanyakan itu kita ngadakan simulasi. Simulasi bahwa saya harus main di 3 atau 4 nomor dalam sehari gitu. Wow. Itu jadi dari satu pertandingan ke pertandingan yang lainnya? Iya. Dalam berapa jeda lamanya? Jedanya itu sebenarnya lumayan 2-3 jam. Cuma karena antara village sama venue lumayan jaraknya lumayan 45 menit. Itu yang buat saya harus seharian di GOR. Emas pertama Ratri Alim. Dan Kalim. Kalim gimana Kalim? Senang. Dia Alim masih kayak mimpi katanya. Oh gitu? Sekarang masih ngerasa kayak mimpi katanya. Tidak pernah merasa membayangkan bahwa akan pulang medali emas? Iya, biasanya kan
biasanya tuh dapat perak kalau enggak. Soalnya kan biasanya itu double itu terakhir mainnya. Iya. Rasanya waktu itu perak aja udah bersyukur. Dan kemudian dapat emas. Iya. Setelah Ratri dan Kalim dapat emas, lalu berpasangan pindah sama Kang Harsus Harisanto. Emas juga, akhirnya ada sumbangan pria. Kang Harsus gimana? Bisa menang emas? Emang ini Paralimpiade ini impian bagi saya. Karena cabur bulu tangkis baru diadakan di tahun ini. Yaitu di Tokyo. Iya, Kang, yang aku dengar nih ya, katanya nih, Kang Hari itu kemenangan emas kemarin katanya bukan cuma karena ketangguhan permainan Kang Hari dengan Ratri, tapi ada andil arahan bahasa Sunda katanya. Ya, kebetulan Dari pas pinggir lapangan. lagi main itu di poin-poin yang kritis itu, kita pas poin ketinggalan ada Suara-suara yang ngasih kode dari tribun, Ri, servisnya kaluhuri, katanya gitu. Nah, jadi itu, inspirasi juga nih. Gimana Kang? Coba contohin lagi Kang. Servisnya kaluhuri, servisnya kaluhur, gitu. Apa tuh artinya? Maksudnya servisnya ke atas, pas ke perempuannya, katanya gitu. Arahna ke awalena. Iya gitu. Kita coba, ternyata ada jalan. Langsung aja akhirnya kita poin bisa jadi unggul gitu. Tong kitu, jore, ya mah. Ada gitu-gitu juga nggak? Iya ada gitu. Tong gitu salah cina gitu. Ratri ngerti? ngertinya yang cuma servisnya keluhur neng katanya gitu. Ya udah, tapi memang pas kita coba kita langsung beberapa poin langsung unggul gitu. Padahal waktu itu kan sulit untuk dapat poin 1 demi 1 kan sulit. Tapi pas kedengaran itu saya coba, terus Mas Hari juga ngingetin, iya Rat benar, coba servisnya ke atas. Tapi poinnya memang waktu itu langsung melejit. Langsung naik juga. Oh, berkat bahasa Sunda ya? Iya. Tadinya kita kecil terus servisnya. Tapi kenapa susah-susah pakai bahasa Sunda? Kan ngelawannya atlet Cina juga ya? Prancis kan? Iya. Ngelawannya atlet Prancis. Kebetulan yang ngasih tahu ya Sekjen NPC Pusat, yaitu dari Bandung juga. Jadi dia pakai bahasa Sunda biar nggak ngerti gitu. Ya kalau bahasa Indonesia juga nggak ngerti kali atlet Prancisnya, Kang. Mungkin dia karena terbiasa gitu, mungkin aku ini jadi langsung, Ri, servisnya kaluhuri. Gitu. Saya yakin nanti lawan-lawan Anda kemudian akan belajar bahasa Sunda. Nggak perlu latihan, yang penting belajar bahasa Sunda. Jadi udah ketahuan kira-kira bocorannya gimana. Iya, soalnya kan gini Mbak, kayak Presiden kita juga, Ketua Umum kita juga nih, Pak Senir Ma'ruf juga gitu. Sebelum kita bertanding ke sana aja, beliau tuh misalnya udah briefing sama kami juga gitu. Gimana nih nanti bahasa Sundanya kalau saya nyampein ke kiri atau ke kanan, sampai belajar gitu. Jadi Pak Senir Ma'ruf kemarin sempat misalnya ke Deva, nanti kalau kamu main, aku kasih tahu bahasa Sunda juga gitu sebelum berangkat. Iya, kumaha euy. Kumaha katanya, kalau kumaha artinya kiri katanya. Kalau damang nanti kanan katanya gitu. Oh, jadi selain kamu dilatih untuk fisik para badminton juga harus belajar bahasa Sunda ya. Supaya nggak diketahuin lawan katanya. Kalau bahasa Indonesia atau bahasa Jawa nanti banyak yang tahu kata gitu. Nah, sebenarnya medali pertama juga sama seperti Olimpiade Tokyo, yaitu dari angkat besi, Widi, dan juga medali pertama oleh perempuan. Sebenarnya mulus gak jalannya waktu itu, Wid? Enggak juga. Banyak tantangan yang harus saya laluin. Sempat didiskualifikasi waktu itu? Ya itu sebenarnya bukan diskualifikasi ya. Kalau diskualifikasi berarti saya tidak boleh main. Iya. Itu namanya angkatan yang dianggap gagal. Di angkatan kedua juga sama, itu angkatan dianggap gagal karena mungkin tangan saya miring atau kecepatan di dada atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Dan di angkatan ketiga juga sama, dianggap gagal. Oleh sebab itu pelatih saya minta challenge. Kita bisa minta challenge satu kali, challenge itu bisa kita gunakan satu kali. Yeah. Waktu dia angkatan kedua dianggap gagal, saya mau minta challenge itu, tapi ragu, saya sama pelatih sama-sama ragu untuk minta challenge. Karena saya masih berpikir saya bisa gunakan challenge ini di angkatan ketiga. Sedangkan challenge itu hanya waktunya 1 menit.
Jadi kayaknya ketika saya ragu sama pelatih juga untuk minta challenge, ke belakang itu mau minta challenge udah lambat. Jadi saya bilang sama pelatih, oke, kita nggak apa-apa, nggak challenge di angkatan kedua, tapi kita kayaknya punya kesempatan nanti kalau kejadiannya sama seperti di angkatan kedua, nanti di angkatan ketiga kita minta challenge. Seketika nanti kalau angkatan saya gagal, angkatan saya dianggap gagal, langsung saya bilang sama pelatih nanti ibu langsung lari aja ke ruang dewan wasit, karena di situ di angkat berat itu 3 wasit utama di atas dan di samping itu ada dewan wasit. Nah, kita bisa minta challenge di dewan wasit. Nanti dewan wasit itu putar ulang lagi di mana kesalahannya. Kalau dewan wasit bilang itu tidak ada kesalahan, maka challenge kita diterima dan saya bersyukur challenge saya diterima pada saat itu. Jadi lolos lagi ya? Kalau nggak minta challenge itu saya perunggu. Wow. Mau tanya dong, yang lain-lain gimana rasanya pulang dari Tokyo, Dev? Seneng, bangga. Seneng banget. Itu. Apa ceritanya dari Tokyo? Banyak sih. Jadi kan baru kali ini ada para badminton tuh. Karena ya banyak lah. Dan langsung bawa medali lagi ya? Iya. Kalau David? Ya saya senang, terharu juga, bangga masih bisa bawa medali ya. Di usia saya yang juga sudah nggak muda lagi, 44 tahun. Ini Paralimpiade saya yang ketiga. Yang pertama di London dulu dapat perunggu, di Rio saya gagal dan bukan gagal lah istilahnya kalah. Dan di Tokyo ini bisa dapat perunggu juga. Dan memang kalau menurut saya sih ini ya mujizat anugerah dari Tuhan juga sih. Karena pada saat perempat final itu kan saya benar-benar sudah hampir kalah lah dari pemain Cina itu. Dia udah match point tuh kurang lebih sebanyak 5 kali. Tapi ya saya bersyukur ke Tuhan bahwa bisa mengejar dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan dan masuk di semifinal. Wow. Ke Yogo juga atletik. Iya, dan ini adalah sepanjang sejarah bisa mendapatkan medali. Bagaimana Yogo melihat apa yang selama ini pencapaian? Senang sekali, terus juga ini kan baru pertama kali ikut Paralimpiade. Yang pertama dan langsung bawa medali, iya. Dan langsung bikin sejarah. Bikin sejarah. Terus juga yang itu pecah rekor pribadi. Terus juga tadinya kan di hit itu pecah rekor Paralimpik. Terus juga dipatahkan di hit kedua. Jadi di 1, 2, 3, 4 itu sangat tipis sekali. Cuma beda 0,1, 0,02, 0,01. Wow. Jadi itu perebutan yang sangat krusial banget. Wow. Dan waktu di tanding kemarin sebenarnya ada situasi ibu yang sedang sakit juga ya? Iya, ibu sedang sakit sebelum keberangkatan malah. Sebelum keberangkatan ke Tokyo. Itu sakit stroke. Sakit stroke. Gimana Yogo waktu mau berangkat tuh? Campur aduk pikirannya. Soalnya ibu sakit, terus sisi lain aku harus memperjuangkan negara Indonesia di Tokyo. Wow. Dan alhamdulillah mendapatkan hasil yang terbaik. Iya. Ibu gimana sekarang? Yuk. Kalau ibu sekarang masih ya udah mendingan lah. Udah bisa jalan. Ya. Saya rasa salah satu obat kesembuhan ibu karena Yogo berhasil membawa pulang medali. Nah, kalau Freddy? Puji Tuhan saya bisa mendapatkan medali perunggu meskipun itu sangat berat buat saya. Terakhir event di Dubai Open itu sebelum event terakhir untuk istilahnya kita mencoba dengan negara-negara lain, dan itu saya kalah di 8 besar, dan itu membuat saya harus bangkit, saya harus maju, saya harus latihan lebih keras lagi untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia, untuk NPC Indonesia, dan membanggakan keluarga sendiri. Itu aja sih. Oke. Kalau Suryo? Senang sih Kak, karena kan
dengan medali perunggu ini saya bisa menjadi salah satu bagian dari teman-teman yang berdelapan ini yang mempersembahkan medali perunggu. Cuman kan dari target pribadi sih sebenarnya pengen tampil di final. Kami juga punya target pribadi sama Deva tampil di All Indonesian Final. Cuman karena pada saat grup kami udah satu grup, pada saat semifinal kami ketemu lagi, oke lah. Jadi yang pasti ada Indonesia di podium tertinggi gitu. Iya, wow. Ada Indonesia di podium tertinggi. Ratri kan ganda sama ganda putri sama dengan Kalim, lalu ganda campuran sama Kang Hari gitu. Waktu sendiri sebenarnya bisa dapat emas dong ya, maksudnya bisa dapat 3 ya? Sebenarnya kalau keinginan ya pasti 3 emas untuk bisa, saya untuk target pribadi pasti 3 emas. Mbak kemarin tuh saya cukup puas Mbak, soalnya saya sudah bermain seperti yang saya ekspektasikan gitu. Saya sudah bermain maksimal, udah memang lawan ya saya akui lebih unggul. Cuma karena saya juga faktor lainnya juga saya memikirkan kalau saya bakalan habis-habisan di sini, saya kondisi fisik pasti juga kan terasa. Saya main yang sedemikian rupa sampai saya tes doping sampai jam 12 malam. Jam itu 2. apa sih ceritanya kok bisa dapat kena atau tes doping? Kalau atlet memang ya biasanya ada random atau dan pas kamu kena gitu? Biasanya setiap event saya selalu kena. Dan itu pas karena kamu terlalu kuat, agak bingung mungkin. Lihat ini kok nggak ada capeknya perempuan ini. Wonder Woman ini. Hah? Wonder Woman. Jadi yang satu sisi pas posisi main kan sebenarnya nggak boleh seorang atlet mikirkan, saya berusaha fokus di single itu aja waktu itu, berusaha fokus nggak mikirkan yang lain. Tapi di satu sisi saya pas saya duduk di lapangan saya bilang sama pelatih, aduh ini kaki saya udah benar-benar nggak kuat nih. Posisi kan saya tanding itu saya kena cedera Mbak, saya kan meniskus sebelum berangkat kemarin. Jadi posisi sudah terasa banget. Saya tuh ingat Mas Hari. Saya bilang kok sempat saya nggak bisa tampil di mix nanti, betapa kecewanya beliau gitu loh. Kalau misalnya itu yang saya pikirkan, walaupun saya berusaha fokus di mungkin kesalahan saya itu di situ, walaupun udah berusaha fokus tapi saya tetap mikirkan partai berikutnya gitu. Oke. Wow. Jadi waktu tanding bareng Mas Hari itu sebenarnya udah cedera? Saya cedera itu di bulan Juni awal. Oke. Jadi apa namanya benar-benar pokoknya lupakan seluruh cedera, yang penting bisa bermain dengan baik. Iya. Ya. Termasuk tidur di toilet. Nah, mau nggak mau, daripada kita harus pulang nanti makan waktu lagi 45 menit, terus saya sampai di sana juga nggak bisa istirahat. Jadi ini teman-teman di sana tuh support saya semuanya. Jadi kayak Alim, kayak Mas Hari, kadang mereka juga bawain makanan dari venue ke village gitu. Supaya walaupun di sana ada lounge-nya juga kan. Cuma teman-teman ya mereka yang jauh lebih memperhatikan. Habis selesai saya main, kayak Alim ini mijitin atau dia ngompres saya di toilet atau di tempat istirahat. Karena kan lounge-nya itu sedikit terbatas orangnya. Kadang saya juga tidur sama teman-teman juga di tempat warming up gitu. Kok bisa sih tidur di toilet? Emang gede toiletnya? Oh toiletnya kalau di sana kan gede. Terus juga ada kursi beberapa bisa kita susun, kita bisa tidur di situ. Nanti saya bilang sama pelatih, saya bilang sama teman-teman kalau nyari saya nanti di sana gitu. Pokoknya kalau Ratri nggak kelihatan berarti ada di restroom, ada di toilet. Kalau Kang Hari, mana yang lebih enak? Main sama Kalim atau main sama Kang Hari? Saya? Ratri. Dua-duanya nyaman, saya mainnya sama Alim. Cuma sama Alim saya ngemong, sama Mas Hari saya dimong. Kalau Kang Hari ya dimong ya karena lebih tua ya. Pokoknya kami kalau main kan kayak orang lebaran Mbak. Jadi kebanyakan maaf sama sorry. Maaf Tri gitu. Sorry Mas. Udah kebanyakan gitu aja terus. Mati satu udah gitu. Maaf. Kalau Mas Hari kan nanti kalau pas dia mati, aku tanggung jawab nih Rat. Aku tanggung jawab nih. Tenang. Maaf ya Rat. Kayak orang lebaran nih maafan terus kalau sampai. Oke, masih banyak kisah para atlet kita yang mereka kembali bangkit setelah sempat putus asa akibat kecelakaan yang pernah mereka alami. Bagaimana kisahnya kami kembali saat lagi.